أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. Dari ayat itu kita bisa mengenal siapa saja wanita mahram itu. Wanita yang haram untuk dinikahi. Ada macamnya wanita mahram itu. Yang pertama, yang kemahramannya ala ta'bid, yang berlaku selamanya. Ada juga yang la ala ta'bid, tidak berlaku selamanya. Kalau masanya habis, dia status kemahramannya sudah bisa hilang. Wanita yang mahramnya ala ta'bid itu pertama ada sebab nasab. Bin nasab ini sengaja kita menggunakan istilah bahasa Arab agar kita yang Jawa juga mau belajar bahasa Arab. Sebab nasab karena memang sudah punya hubungan darah. Ada lagi yang kedua bil musaharah karena sebab pernikahan. Jadi nanti ada orang-orang yang ada hubungannya dengan istri. Kemudian ada lagi yang birrodha karena bayi yang menyusu kepada seorang perempuan. Kemudian ada lagi yang la ala ta'bid itu sebabnya bil jam'i karena mengumpulkan satu wanita nanti saudaranya bisa jadi mahram. Ada lagi satunya bil ihsan, seorang wanita itu terjaga, maksudnya sudah punya suami. Yang mahramnya ala ta'bid itu haramun nikahuhunna abadan, haram dinikahi selamanya. Kalau sudah terlanjur haram, ya haram. Kalau bin nasab memang dari kamu lahir, mereka sudah mahram. Sampai kamu mati tetap mahram. Kalau yang bil musaharah sebab pernikahan, jadi semenjak kamu akad dengan seorang perempuan, nanti ibunya perempuan itu, anaknya perempuan itu, dan lain sebagainya, nanti keterangannya jadi haram saat itu dan sampai selamanya. Ada yang birrodha dimulai sejak menyusu. Wajaza massuhunna, boleh menyentuh mereka. Wala yang kudul wudu, dan kalau menyentuh mereka tidak sampai membatalkan wudu. Yang la ala ta'bid, haram nikahuhunna, haram menikahi mereka, illa idza zala sabab, kecuali kalau sebabnya hilang. Apa sebabnya? Ya sababul jam'i, sababul ihsan,
Nanti di bab la ala ta'bid atau di satu persatu bil jami dan ihsannya kita terangkan insya Allah. Dan bedanya haramun masuhunna, haram menyentuh mereka, wayang kudul wudu, kalau kamu sentuh batal wudu kamu. Jadi yang mahram ala ta'bid, haram dinikah, boleh disentuh. Yang la ala ta'bid, haram dinikah, haram juga untuk disentuh. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama adalah bin nasab. Siapa saja wanita-wanita yang mahram bagi kita sebagai laki-laki. Ini saya sebagai laki-laki. Kalau Anda perempuan, ya bayangkan Anda sebagai perempuan dan sasaran Anda sebagai laki-laki ini. Pertama adalah ibu. Tidak boleh kamu nikahi ibu. Kemudian di atasnya ibunya ibu. Sampai ke atas. Ibunya lagi, ibunya lagi, ibunya lagi terus. Kemudian khalah. Saudarinya ibu. Biasa kita kenal dengan istilah bibi. Kemudian khalatul bibinya ibu. Kalau orang Jawa nyebutnya mbah le atau mbah de. Itu juga haram dinikah. Terus sampai ke atas juga. Kemudian ummul ab, ibunya bapak. Ini sama dengan ummul Ummul ab sama ummul kalau orang Jawa menyebutnya nenek sama saja. Dari bapak disebut nenek, dari ibu juga disebut nenek sampai ke atas. Kemudian ammatul ab, bibinya bapak. Biasa disebut mbah le, mbah de. Kemudian ammah, ini bibinya kamu sendiri, saudaranya bapak. Dalam bahasa Arab, saudarinya bapak disebut ammah, saudarinya ibu disebut khalah. Kalau orang Jawa menyebutnya tetap sama-sama bule atau bude atau bibi. Tapi di Arab dibedakan. Kemudian ukhtun, saudari. Saudari, kakak atau adik perempuanmu. Kemudian bintu ukhtin, anaknya adik atau kakak itu. Dalam bahasa Jawa disebut keponakan. Kemudian anaknya lagi, terus sampai ke bawah. Kemudian bintu akhin, anak perempuannya saudara laki-laki, sama ya, sama-sama ponaan. Jadi ponaan itu anak dari saudara. Saudaramu baik laki-laki maupun perempuan, nah itu anaknya namanya keponakan. Nah, keponakan ini mahram sampai terus ke bawah. Kemudian bintun, anak perempuan, anaknya lagi, kemudian sampai ke bawah, kemudian anak dari laki-laki, sama terus. Anakmu semuanya itu sampai terus 7 turunan mahram sama kamu. Jadi kamu yang laki-laki bayangkan jadi ini, yang di tengah ini. Yang perempuan ya bayangkan jadi mereka perempuan itu. Sudah, kira-kira sudah jelas tentang bin nasab. Kita beralih ke, nah ini sebelum beralih kita ada bintu amin atau bintu ammah. Anaknya bibi atau anaknya paman. Itu bukan termasuk. Atau bintu kholin dan bintu kholah, anaknya bibi. Kalau istilah orang Jawa menyebutnya misanan. Sepupu, sepopoh, ini bukan termasuk mahram. Kalau bukan termasuk mahram, haram menyentuh mereka. Kalau menyentuh batal wudunya dan boleh dinikahi. Kemudian yang bil musaharah, nah ini saya, kemudian saya punya istri, lah ibunya istri saya, namanya mertua, itu mahram bagi saya. Sejak akad. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, langsung boleh salaman dengan ibunya istri. Kemudian ada lagi Robibah. Robibah ini adalah anaknya istri. Anaknya istri ini adalah misalkan kamu seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Nikah dengan perempuan janda. Sudah punya anak dengan suami sebelum kamu. Dia punya anak perawan.
Lah anak perawannya itu mahram dengan kamu, tapi dengan syarat idza dakhala bi ummiha. Kalau ibunya perawan itu sudah kamu dukhul, sudah kumpul. Jadi akatannya jam 9 malam tidak boleh langsung salaman, nunggu besok. Karena dukhulnya nanti jam 12 malam misalkan. Seandainya kamu nikah dengan seorang janda setelah akad, ternyata di sampingnya kok ada siapa itu kok cantik, oh itu anaknya, oh kalau begitu tidak jadi wes, akadnya sudah akad selesai langsung diceraikan. Janda itu diceraikan, kemudian kamu berpindah menikahi anaknya boleh, selama kamu masih belum mendukhul ibunya gadis tadi atau janda yang kamu nikahi tadi. Kalau sudah didukhul, sudah anaknya itu atau anak tirinya itu sudah menjadi, anak tirimu itu menjadi mahram bagi kamu selamanya. Kemudian ada lagi zaujatul ab, istrinya bapak. Bapak kamu punya istri selain ibumu. Jadi bapakmu ahli nikah. Ini sejak akad, tidak nunggu dukhul. Jadi bisa jadi bapak kamu itu nikah dengan anak yang masih kecil yang belum layak didukhul, anak perempuan yang masih bayi. Kemudian bapakmu nikah dengan dia dalam rangka agar menjadi mahram dengan ibunya si anak itu. Karena dia nanti bapakmu itu akan menjadi menantu, agar jadi mahram. Maka istrinya bapak itu, apalagi yang istrinya bapak memang lebih dari satu, bapaknya yang ahli poligami, itu semua istrinya bapakmu adalah mahram bagi kamu. Meskipun sudah dicerai oleh bapak kamu tidak boleh menikahi mantan istrinya bapak itu. Kemudian ada lagi zaujatul ibni, istrinya anak, namanya menantu. Sejak akad kamu menjadi mertuanya. Kemudian yang birrodha. Yang birrodha ini adalah hunna kal maharim. Mereka sebagaimana mahram bin nasab. Maksudnya apa? Kalau kamu misalkan menyusu waktu kecil sebelum umur 2 tahun, sudah lebih dari 5 kali susuan, maka ibu yang menyusuimu disebut ummun murdi'ah. Statusnya sama seperti ibu kandung. Ya, ummun murdi'ah ini punya saudara namanya kholah, punya ibu namanya ummil murdi'ah, dan seterusnya. Anaknya si ibu itu namanya jadi ukhtun dengan kamu, ukhtun minar radha'ah. Kemudian anaknya lagi jadi keponakan dan seterusnya. Sama persis seperti mahram bin nasab, persis, hanya saja kamu tidak mendapatkan warisan. Urusan warisan tidak ikut, hanya urusan kekeluargaan, urusan haram di nikah kamu ikut, urusan mahram tidak, urusan warisan tidak. Atau kalau kamu sebagai perempuan dengan ibu yang menyusuimu, kemudian dengan bapaknya menjadi bapakmu, mahram dengan kamu, wahai perempuan, tapi bapak rodokmu ini tidak bisa jadi walinya kamu. Misalkan bapakmu sudah mati, kemudian mau digantikan dengan bapak rodok, tidak bisa. Maka kalau bapakmu mati nanti pindah kepada akhun, saudara laki-lakimu. Bisa difaham. Kemudian yang bil jam'i, ini termasuk mahram yang la ala ta'bid, yang tidak selamanya. Maksudnya bagaimana? Antajma' bainal ukhtaini, kamu mengumpulkan dua saudara perempuan. Jadi kamu nikahi kakaknya, adiknya haram bagi kamu. Ini kamu nikah dengan zaujah, kemudian akhwatu zaujah haram bagi kamu. Kalau kamu nikah dengan kakaknya, adiknya haram bagi kamu. Kalau kamu nikahi adiknya, kakaknya haram bagi kamu. Tapi tetap tidak boleh disentuh. Nah kalau misalkan kamu nikah dengan kakaknya, ternyata adiknya lebih cantik. Meskipun kamu nikah dengan kakak itu sudah berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka boleh kamu ceraikan kakaknya itu, kemudian kamu nikahi adiknya kalau mau ya. Atau kakaknya yang sudah kamu nikahi itu mati, lalu kamu pindah menikahi adiknya, boleh. Karena sababnya sudah hilang. Sebabnya apa? Sababul jam'i.
sudah tidak kamu kumpulkan. Kalau kamu memadu adiknya, haram. Kamu nikahi kakaknya, adiknya kamu madu, haram. Kemudian kamu nikah dengan ammatuz zaujah atau khalatuz zaujah. Nikah dengan bibiknya istrimu, baik bibik dari, ini ada yang salah, ini mestinya ummu zaujah, ini ummu zaujah. Ada kesalahan, mohon maaf. Balik lagi di sini. Maaf, ada kesalahan teknis. Yang bil jam'i tadi. Ini mestinya ini adalah ummu zaujah. Ini yang ini ummu zaujah. Yang ini ummu zaujah. Ya sudah. Kalau kamu nikahi kakaknya, tidak boleh nikahi adiknya juga bareng. Kecuali kalau satu-satu. Kamu sudah nikahi perempuan, tidak boleh nikahi juga bibiknya. Kecuali kamu ceraikan dulu istrimu, kemudian nikahi bibikmu boleh. Sudah, kemudian yang bil ihsan. Bil ihsan adalah seorang imra'atun mutazawwijah, perempuan yang sudah menikah. Siapa saja perempuan yang sudah menikah, mahram bagi kamu. Tidak boleh kamu nikahi, kecuali dia cerai. Kalau kamu ternyata senang, ya bilang saja sama suaminya. Jangan bilang sama si perempuan itu, bilang sama suaminya. Cak, istrimu kok cantik, aku ingin menikahi dia, ceraikan dong. Nanti aku ambil. Setelah dicerai sama dia, kamu tunggu iddahnya, kamu boleh nikahi. Dan itu pernah terjadi kepada ba'dul ulama. Wallahu a'lam.